Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana telah memberikan kita berjuta nikmat, ya, yaitu nikmat keimanan, nikmat Islam, dan nikmat rezeki, sehingga kita hari ini masih bisa mengikuti kajian online yang diadakan di sekolah kita ini, yaitu SMP IT Amsar, yang terkhususnya ini adalah anak-anakku kelas 8. Ya, semoga Allah selalu memberkahi kalian. Allahumma shalli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta jiwa agar agama Islam sampai kepada saat kita ini. Amma ba'du. Ya, anak-anakku khususnya kelas 8 ya, SMP Tamsar. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Sekarang kita masuk ke bab akhlak terpuji kepada sesama. Ya, kita masuk ke akhlak terpuji kepada sesama, yaitu kita akan membahas tentang husnuzon, tawadu, tasammuh, dan ta'awun. Ya, jadi kita akan membahas, walaupun tidak semua akan kita bahas karena keterbatasan waktu. Ya, kita akan membahas antara ya akhlak terpuji ini terhadap sesama. Ya, salah satu peta konsep kita ya, kita akan ke ini ya. Mohon maaf salah ya. Di sini kita akan belajar tentang tawadu dan husnuzon. Ya, untuk husnuzon ini ya artinya adalah berprasangka baik. Ya, berprasangka baik. Sedangkan ada disebut suuzon, itu artinya berburuk sangka. Ada husnuzon, ada suuzon. Husnuzon itu artinya berbaik sangka, sedangkan suuzon artinya berburuk sangka. Nah, maka kita akan bahasnya pada hari ini. Apa itu husnuzon? Ya, tentunya ya tadi adalah berbaik sangka. Nah, maka berbaik sangkanya harus kepada manusia, juga berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ada prasangka baik kita kepada Allah, kemudian prasangka baik juga kepada manusia ya. Ketika kita husnuzon kepada Allah, yang salah satunya adalah sabar ketika ya kepada semua takdir Allah. Karena kesabaran ini adalah salah satu jalan agar kita selalu berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan sakit, kita berhusnuzon atau berprasangka baik, oh Allah lagi membakar atau mengurangi dosa. Alhamdulillah. Ya, ketika misalkan ada musibah hujan, oh berarti Allah sedang menguji saya. Oh berarti Allah sedang menegur saya. Itu adalah sesuatu yang harus kita husnuzon kepada Allah. Karena banyak orang-orang yang suuzon kepada Allah. Ya, misalkan marah dengan takdirnya, ya misalkan dia harus istilahnya susah makan, akhirnya dia berhusnuzon pada Allah, Allah kejam, Allah tidak punya istilahnya tidak baik dan sebagainya. Ini banyak sekali orang-orang yang kufur nikmat hanya karena permasalahan takdir Allah. Kemudian ya, ciri-ciri orang yang bersifat husnuzon ya, ini adalah satu ya, memandang bahwasanya dasarnya semua manusia itu baik. Ini husnuzon ya. Ini husnuzon bentar ya, ini husnuzon kepada Allah. Ini sekarang kita kalau husnuzon kepada manusia. Tadi husnuzon kepada Allah untuk perkara takdir Allah, untuk perkara rezeki, untuk perkara yang lainnya. Dan ini kita belajar selanjutnya adalah husnuzon kepada manusia, yang salah satunya ciri kita, misalkan ada salah satu ciri dari ini, berarti kita sudah termasuk orang yang husnuzon kepada sesama manusia. Yang pertama yaitu memandang bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik. Artinya ketika saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang melakukan hal-hal yang tidak baik, kita berhusnuzon, oh mungkin ya, nah, mungkin misalkan ya tetangga kita diam ya, wah mungkin berarti lagi sakit gigi,
Ya, artinya manusia itu sebenarnya baik ya. Tapi karena misalkan ada faktor ekonomi, faktor sakit, faktor apa sehingga berubah sifat. Dan husnuzon yang harus kita kedepankan bahwa setiap manusia itu ingin berbuat baik. Itu seperti itu. Kemudian ada suka memaafkan kesalahan orang lain. Tentunya kalau suka memaafkan kesalahan orang lain itu juga salah satu sifat husnuzon kepada orang lain. Karena apa? Kita ngasih uzur. Ya, kita marah kepada teman, misalkan suka ngomong kasar, oh nggak apa-apa, ya namanya juga orang, misalkan ini temanku itu orang tuanya nggak ada, orang tuanya misalkan semua kerja sehingga sifatnya jadi jelek, itu kita jadi memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian suka menolong, ya tentunya ketika sudah husnuzon siapapun bisa kita tolong, makanya kalau husnuzon berprasangka baik maka akan mudah menolong setiap orang. Kemudian membalas kebaikan orang dengan kebaikan yang lebih. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalkan ada orang yang baik kepada kita, ya, ngasih sesuatu, ya kita akan ngasih lebih untuk dia. Ini adalah sifat orang yang husnuzon kepada manusia. Kemudian membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, karena apa? Karena tadi kembali lagi bahwa manusia itu pinginnya berbuat baik. Hanya karena faktor-faktor yang lain menjadikan dia tidak baik, ya. Kemudian kalau ada yang menjahati kita, ya minimal kita memberikan kebaikan kepadanya, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kemudian tidak mudah tersinggung dengan perlakuan orang lain, karena kalau sudah husnuzon itu pasti kita akan memberikan uzur. Oh, temanku suka marah-marah. Oh, mungkin aja dia lagi ya haid ya untuk perempuan. Itu adalah salah satu sifat husnuzon kepada manusia. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Ya, setelah menghargai tentunya bisa menerima nasihat orang lain ya. Lanjut, kita berbicara tentang tawadu sekarang. Ya, tawadu jangan disingkat tahu warna duit ya. Tapi tawadu itu artinya merendah diri. Merendah diri adalah merasa dirinya rendah baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Namun tawadu ini bukan menganggap dirinya rendah sehingga menyalahkan diri sendiri, tidak bersyukur dan merasa putus asa. Ya, jadi tawadu ini adalah sifat baik yang harus ada pada diri kita. Karena apa? Ya, kita tidak sombong, kita tidak besar kepala. Karena apa? Karena kita sebenarnya rendah di hadapan Allah. Kita rendah juga di hadapan manusia. Maka ada istilah padi semakin berisi dia akan tunduk ya. Semakin berilmu maka dia akan tawadu. Dia akan merasa ilmunya masih kecil. Dia akan merasa ilmunya masih sedikit dibandingkan oleh orang lain, dan apalagi dibandingkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bisa kita mempelajari semua ilmu Allah. Ini adalah tawadu ya, merendah diri maksudnya ya, kita bahasa kita mah apa ya? Di atas langit masih ada langit. Nah, itulah orang-orang yang tawadu atau merendahkan diri. Ya, tawadu dalam surat Asy-Syura ayat 215 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Ini adalah dalil ya kita untuk bertawadhu. Lanjut ya, tawadhu ya kisah Rasulullah alaihi salatu wasallam yang berpas-pasan dengan Arab Badui. Arab Badui itu artinya Arab pedalaman ya, Arab pedalaman yang ketika melihat Rasulullah SAW dia langsung bergetar. Ya, dia langsung bergetar karena takut dan karena menghormati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dia tidak perlu bergetar. Saya pun adalah manusia biasa. Ya, artinya di sini padahal Rasul itu kan adalah orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak sampai dia itu sombong. Ya, tidak sampai Rasulullah merasa oh saya nabi, ya tidak, tapi hanya mengatakan tidak perlu takut karena saya pun tetap manusia biasa sama seperti kalian. Ini adalah salah satu sifat tawadunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang tawadu kedua adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pembantunya saat pergi ke negeri Syam. Jadi pada ceritanya
Umar bin Khattab itu ya berdua gitu kan dengan pembantunya, yang salah satunya gantian lah, mungkin istilahnya gantian istirahat. Ya misalkan pertama Umar bin Khattab dulu, kemudian setelah sudah perjalanan sudah sampai ya sudah hampir sampai, bergantilah pembantu yang di atas unta dan dia yang menuntun untanya sampai ke negeri Syam. Sampai gubernur mengatakan, wah tidak pantas nih ya, nggak pantas Amirul Mukminin ya memandu unta sedangkan pembantunya ya di atasnya, ini nggak pantas ya, bahasanya seperti itu. Tapi Umar bin Khattab ya tetap melakukan itu dan tidak memandang perkataan orang lain. Ini adalah salah satu sifat tawadu dari Umar bin Khattab. Kemudian juga ada kisah Salman Al-Farisi. Ya, kita tahu Salman Al-Farisi itu sebenarnya seorang bangsawan Persia. Tapi ketika sudah berkumpul dengan orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin, Salman Al-Farisi tidak sama sekali merasa dirinya bangsawan. Ya, Salman Al-Farisi tetap merasa manusia yang punya dosa, merasa manusia yang belum beriman, bukan beriman ya, artinya masih jauh dari kata baik. Ya, artinya kadang kalau misalkan bangsawan itu kan makan aja harus dipisah, nggak mau makan bareng-bareng, misalkan orang miskin itu nggak mau. Tapi Salman Al-Farisi karena ketawaduannya tidak seperti itu, ya tetap makan dengan orang mukmin, semuanya sama. Karena di hadapan Allah bukan kaya atau miskin, tetapi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ada beberapa kiat agar kita tumbuh sifat tawadu kita. Yang pertama, sadar akan asal kejadian manusia. Yang tadi kita itu berasal dari ya saripati tanah yang dimakan tumbuhannya sehingga muncullah sel sperma. Ya, jadi kita semua sama, yaitu dari sesuatu yang menjijikan. Ya, mungkin teman-teman semua ya anak-anakku tahu lah apa itu sperma ya. Kotor ya, ya seperti itulah gambaran kita itu dulunya seperti itu. Walaupun mungkin sekarang ada yang istilahnya ganteng, cantik, kaya raya, semuanya sama. Ya, maka kita jangan beranggapan kita sudah punya ilmu, kita sudah punya banyak gelar sehingga nantinya lupa dengan kejadian kita sebenarnya. Kemudian dia sadar bahwa hidup di dunia itu terbatas. Ya, terbatas dalam hal apa? Ya terbatas bahwa kita pasti akan mati. Kita hidup ya, kita katakanlah bahwasanya sebenarnya kita tidak satu hari pun hidup di akhirat. Karena perbandingkan antara dunia dan akhirat itu 1:70.000. Maka kalau kita hitung-hitung, kita itu tidak hidup satu hari di akhirat. Ya paling setengah hari. Artinya apa? Hidup di dunia itu terbatas. Kemudian yang ketiga, hindari sifat sombong dan bermegah-megahan. Artinya kita nggak boleh sombong dengan banyak harta, kita tidak boleh sombong dengan punya banyak rumah misalkan. Kemudian kita menghormati orang lain ya, karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian jadilah pemaaf ya, karena apa? Setiap orang pasti punya kesalahan, termasuk diri kita juga pasti punya kesalahan. Maka seharusnya kita mudah menjadi pemaaf ya. Kemudian ikhlas dengan semua takdir Allah dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan sabar ketika kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kiat agar tumbuh sifat tawadu kita ya. Ya, wallahu alam bisawab. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya ya bisa langsung ke kolom komentar dan insyaallah nanti bisa kita jawab ya. Kalau nanti sudah dijawab insyaallah silakan kalian bisa isi pertanyaan di Google Form sehingga ini untuk menjadi nilai sikap kalian ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami, dan sampai ketemu insyaallah. Mudah-mudahan kita semua bisa bertatap muka sehingga kita bisa langsung belajar ya, bisa langsung bertanya, bisa berinteraksi, bisa bercanda bareng ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.